Welcome back to Mr. Lee Channel. Halo semuanya, is everything okay? Hari ini kita akan belajar salah satu jenis teks ya, bahasa Inggris tentunya. Nah, seperti yang kita tahu ada banyak jenis teks ya. Nah, salah satunya adalah yang akan kita bahas video kali ini ya, yaitu teks eksposisi atau bahasa Inggrisnya adalah Analytical Exposition Text. Analytical exposition text is a type of text that contains an outer thought about the things that happen around him, whether objects, events, or places. Nah, teks ini termasuk dalam argumentatif teks karena menunjukkan suatu pendapat atau pemikiran terhadap sesuatu. The communicative purpose of analytical exposition text is to persuade the reader to look an issue with our perspective. Jadi tujuan komunikatif teks analytical exposition ini adalah untuk mengajak atau meyakinkan pembaca ya untuk melihat suatu persoalan dari sudut pandang kita ya, yang didukung dengan fakta, informasi yang relevan. Untuk catatan, tidak selalu semua adalah pendapat kita ya. Kita juga bisa mengutip pendapat dari orang lain atau dari ahlinya. The structures of the analytical exposition text consists of three parts, namely thesis, argument, and reiterations. Tesis, dalam bagian ini penulis memperkenalkan tentang ide pokok atau topik yang akan dibahas dan menegaskan posisi atau pendapat terhadap topik tersebut. Nah, tesis selalu berada di paragraf pertama dalam teks exposition. Nah, di paragraf selanjutnya, penulis menghadirkan argumen-argumen atau pendapat-pendapat yang mendukung ide pokok penulis. Semakin banyak argumen yang ditampilkan, pembaca akan semakin percaya bahwa topik yang dibahas oleh penulis adalah topik yang penting ya, yang sangat penting atau membutuhkan perhatian. Nah, lalu yang terakhir adalah reiteration. Nah, ini berisi penulisan kembali atau penempatan kembali ide pokok yang terdapat di paragraf pertama. Bagian ini merupakan bagian penutup dan selalu terletak di paragraf terakhir. Nah, itu dia pengertian, fungsi, dan struktur daripada teks eksposisi. Oke, kita lanjut. Sekarang mari kita lihat contoh teksnya dan simak baik-baik ya penjelasannya. Oke, ini adalah contoh teks eksposisi ya. Di sini si penulis memberi judul Is playing computer dangerous for healthiness? Apakah bermain komputer berbahaya bagi kesehatan? Nah, ini topik yang akan ingin si penulis bahas ya dalam teksnya, yaitu mengenai efek daripada komputer. Nah, dari teks ini, paragraf pertama ini yang tadi disebut dengan tesis ya, yang sudah dibahas di awal tadi. Dan paragraf-paragraf selanjutnya itu disebut dengan arguments atau pendapat-pendapat si penulis berdasarkan apa yang dia ketahui, yang sesuai dengan keadaan dan fakta yang ia jumpai, ataupun kutipan-kutipan daripada ahli-ahlinya ya.
Lalu paragraf terakhir ini disebut dengan reiteration atau conclusion ya, kesimpulan si penulis. Biasanya berisi penegasan kembali posisi dan pendapat penulis terhadap topik utama ya. Nah, lalu bagaimana cara kita bisa tahu bahwa ini adalah jenis teks eksposisi? Seandainya kita menemukan soal berbentuk teks. Nah, kalau itu sudah pasti ya, kita akan menemukan soal-soal berbentuk teks baik dalam ujian semester, terutama pada ujian nasional, tes masuk perguruan tinggi, dan lain-lain. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu ya sangat mudah sekali ya untuk menganalisa jenis teksnya. Seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa ada banyak jenis-jenis teks dan masing-masing teks itu mempunyai tujuan yang berbeda-beda serta cara penulisannya. Nah, kata kuncinya di situ ya, cara penulisannya. Oke, saya kasih contoh lagi. Nah, ini adalah teks analytical exposition ya. Untuk menganalisa teksnya, teks eksposisi biasanya memakai beberapa unsur gramatika ya, sehingga ia dapat dikenali dari unsur bahasa yang digunakannya atau yang saya katakan barusan yaitu cara penulisannya ya. Nah, untuk yang pertama, teks eksposisi itu menggunakan simple present tense ya, seperti motorbikes are. Nah, itu sudah jelas simple present ya. Yang berikut experts are, dan motorbike riders go so fast. Nah, ini contoh kalimat present tense ya. Masih banyak lagi dalam teks ini, tapi 3 kalimat ini sudah mewakili atau sebagai contoh saja. Oke ya. Lalu terkadang pengurutan itu diperlukan ya untuk menunjukkan urutan dari argumen yang diberikan. Nah, itu salah satunya ya. Poin keduanya yaitu urutan ya. Contohnya first, secondly, finally ya. Contohnya first, second, third, fourth, fifth, dan seterusnya. Itu ya untuk menunjukkan urutan ya dari argumen yang akan diberikan. Oke, yang berikut adalah menggunakan mental verbs ya. Menggunakan mental verbs, kata kerja ya. Contohnya, I think it is extremely, I strongly believe. Nah, contoh lainnya, I believe, I prefer, I agree, I doubt, I disagree, dan seterusnya. Oke. Yang terakhir adalah menggunakan causal conjunctions ya, atau kata penghubung seperti consequently, furthermore, because, despite, due to, for that reason, in that case, even though, yet, otherwise, dan lain-lain ya. Masih banyak lagi conjunction-nya. Nah, baiklah, itu dia penjelasan tentang teks eksposisi atau analytical exposition text
Semoga melalui pembelajaran kali ini kalian bisa menganalisa jenis teks eksposisi ya. Oke, jika bermanfaat silakan kalian share video ini ke seluruh media sosial yang kalian punya ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentarnya. Oke ya. Okay, thank you for your attention and see you.